Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk melaksanakan salah satu dari ibadah yang agung, yaitu adalah belajar ilmu agama. Belajar agama Islam bukan mengisi waktu luang, bukan mengisi kekosongan, bukan pekerjaan sambilan, tetapi sebuah ibadah yang wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Karena tidak akan bisa seorang menyembah Allah dengan ibadah yang benar kalau dia nggak tahu gimana cara beribadah, kalau dia nggak tahu apa yang Allah inginkan. Kenapa jumlah dari rakaat sholat tidak ada yang berani berubahnya? Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kenapa nggak ada yang berani berubahnya? Karena itu adalah perintah Allah, ketentuan Allah berkaitan tentang masalah rakaat sholat. Dan ternyata ketentuan Allah ini itu berlaku di berbagai macam ibadah yang kita nggak bakal tahu kecuali kita sudah mempelajarinya. Kaidah di antara para ulama adalah anta'budallaha ta'ala bima yuhib wala ta'budahu bima tuhib. Engkau menyembah kepada Allah dengan yang Allah inginkan. Engkau tidak menyembahnya dengan yang engkau inginkan. Maka untuk mengetahui keinginan Allah, disitulah pentingnya kita belajar agama. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, dan apa yang Allah larang. Maka dari itu belajar agama Islam adalah sebuah kewajiban untuk kita mengetahui keinginan dari Allah Ta'ala. Ikhlas sekalian, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di pagi hari ini pembahasan yang ringan. Ini pembahasan yang diimpikan oleh semua orang. Kita akan berbicara tentang masalah surga, sebuah impian yang diimpikan semua manusia. Bahkan mau yang muslim atau yang kafir, mau yang rajin ibadah atau tidak, mereka pasti mengimpikan yang namanya surga. Pasti. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah kenapa kita harus mengejar surga dan bagaimana cara kita sampai ke surga. Apakah untuk masuk surga itu sulit atau masuk surga itu mudah? Surga, kenapa dia menjadi impian? Allah Ta'ala dan Nabi-Nya SAW menggambarkan sifat-sifat atau karakter dari surga. Ada apa di dalamnya? Fasilitas-fasilitas yang ada di dalam surga. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW di antaranya. Yang tujuannya adalah memotivasi kita untuk mengejar surga, supaya kita ini jangan sampai termasuk orang-orang yang merugi. Makanya banyak sekali sifat-sifat surga dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW.
Di antaranya Allah sebutkan di surat As-Sajdah di ayat 17. Allah katakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah katakan tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti dirinya, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi manusia ini nggak bisa membayangkan bagaimana balasan buat dirinya, indahnya surga buat dirinya dia nggak bisa bayangkan. Makanya Nabi SAW ketika menggambarkan tentang surga, Nabi katakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Surga itu sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata keindahannya, tidak pernah terdengar keindahannya dari telinga kita, dan bahkan tidak pernah terbesit di pikiran kita sekalipun betapa indahnya surga. Kalau dalam masalah dunia saja, ikhlas sekalian, ada hal-hal indah yang tidak kita ketahui, yang cuma pernah kita dengar, tapi tidak pernah kita rasakan, atau tidak pernah kita lihat secara langsung. Banyak pemandangan-pemandangan indah di Indonesia ini, sampai dari barat ke timur, banyak pemandangan-pemandangan indah, banyak pemandangan indah di dalam lautan, yang cuma pernah kita dengar aja. Katanya bagus, katanya indah, menjadi taman nasional misalkan. Tapi tidak semua kita pernah melihatnya, cuma pernah mendengar saja. Ternyata setelah kita lihat memang benar indahnya luar biasa. Untuk tahu Taman Nasional Bunaken di Manado, itu pemandangan lautan yang luar biasa, pemandangan bawah laut yang luar biasa. Dulu kita pernah melihat, pernah mendengar bagusnya. Alhamdulillah diberikan rezeki mungkin 10-15 tahun yang lalu, sudah lama sekali lebih. Anak kesana, cuma pernah mendengar indah. Kesana bisa turun ke bawah laut, melihat keindahan dunia di bawah laut. Itu indahnya nggak bisa digambarkan sama sekali. Antum bisa tahu indahnya yang belum pernah kesana. Kalau antum bisa men-scan isi kepalanya, itu indahnya luar biasa. Atau melihat akuarium, indahnya akuarium itu berkali-kali lebih indah daripada itu. Dan itu asli semuanya, luar biasa indah. Nah kalau itu terjadi di dunia, apalagi terjadi di surga. Ini keindahan yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, terbesit sama sekali nggak pernah bisa seindah itu. Dalam Al-Quran di surat Muhammad, Allah Ta'ala mengatakan Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Allah, fiha anharun min ma'in ghairi asin, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan ada sungai-sungai yang terbuat dari air susu yang tidak berubah rasanya, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan ada sungai-sungai dari khamr yang tidak memabukkan, lezat bagi para peminumnya, wa anharun min asalin musaffa, dan ada sungai-sungai madu yang murni. Kemudian kata Allah, wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim, dan di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Perhatikan di sini, orang yang minum air sebanyak apapun, tapi kalau airnya itu air laut, bisa merasakan lezatnya, antum haus. Allah bilang airnya itu ghairi asin, bukan nggak asin, tidak payah. Itu bahasa Arab juga. Kemudian kata Allah, di surga itu ada sungai yang terbuat dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya nggak bakal pernah berubah. Apa maksudnya? Susu, kalau yang kita ketahui sekarang, susu kalau lama nggak diminum basi. Apalagi susu yang fresh, yang murni, yang baru diperas dari sapi atau dari kambing, itu nggak tahan lama. Kecuali kalau masukin freezer sudah lama baru bisa. Itu pun rasanya bakal berubah karena sudah tidak fresh lagi. Di sini saking freshnya,
Kata Allah, lam yataghayyar ta'amuhu, rasanya nggak bakal pernah berubah. Enaknya luar biasa. Itu susu di surga. Kemudian wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan ada sungai dari khamr, dari minuman keras, tapi tidak memabukkan, akan tetapi rasanya tetap terjaga. Bikin nggak mabuk memang, cuma rasanya, kenikmatannya itu tetap terjaga. Kemudian wa anharu min asalin musaffa, ada sungai yang terbuat dari madu murni. Kenapa Allah tekankan madu murni? Karena banyaknya madu palsu. Nah, dicampur dengan air, tercampur dengan ini, dicampur dengan itu. Sekarang kan zaman campur pakai batu sauda, campur pakai apa lagi? Dengan zaitun, dicampur dengan kurma, dicampur dengan macam-macam. Ini kata Allah, wa anharu min asalin musaffa, yang madu murni. Madu ini luar biasa sekali. Madu murni itu kan jadi jualan orang-orang. Orang nggak pernah namanya jual madu campuran, jual madu eceran, kan nggak ada. Semua nulisnya jual madu murni, walaupun itu dicampur bohong. Yang ditulisnya jual madu murni. Nah, murni air padahal. Nah, ini yang macam-macam. Ini janji dari Allah Ta'ala. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW ketika beliau menggambarkan tentang surga, Nabi SAW mengatakan, ala musyammirun ila jannati, wahai para pendaki surga, kata Nabi SAW, yaitu orang-orang yang berjuang untuk sampai ke surga. Fa innal jannata la khatara laha, surga itu tidak bisa dibayangkan dalam benak indahnya. Hiya wa rabbil ka'bah nurun yatala'la wa raihanun tahtazzu wa qasrun musyidun. Demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah maksudnya, kata Nabi SAW, surga itu adalah cahaya yang terang, baunya semerbak, dan di dalamnya istana yang megah, kata Nabi. Wa thamaratun nadijatun wa zawjatun husanaun jamilatun wa hulalun katsirah. Dan di dalamnya, kata Nabi SAW, itu ada buah-buahan yang sudah siap dipanen, istri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang banyak, di kampung keselamatan dan banyak buahnya, kata Nabi SAW. Wa khadratin habratin wa na'matin wa mahalatin 'aliyatin bahiyatin. Di dalamnya itu hijau, penuh sukacita, kenikmatan, dan tempat-tempat yang tinggi. Ini kita perhatikan. Kita kalau mau jalan-jalan, atau jalan-jalan ke mana? Apa jalan ke tempat longsor, tempat yang banyak tanah-tanahnya? Enggak. Kita kalau jalan-jalan ke mana? Ke puncak, ya kan? Senang lihat hijau-hijau, ya kan? Senang. Nah, itu tempatnya surga seperti itu. Bukan cuma hijau, tinggi-tinggi. Kita kan suka melihat yang tinggi. Nah, itu indah. Seperti itulah diantaranya gambaran surga, kata Nabi SAW. Kemudian, ya Rasulullah, nahnu musyammirin, kata para sahabat, wahai Rasulullah, kami benar-benar para pendaki surga. Kami mau mengejar surga. Faqal qulu insyaallah. Maka dari itu katakanlah insyaallah. Maka para sahabat pun mengatakan insyaallah, semoga Allah menghendaki. Apa maksud semoga Allah menghendaki? Di sini pun di dalamnya ada doa supaya Allah berkehendak kita masuk ke dalam surga, dimudahkan melakukan amalan-amalan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian di antara hadis berkaitan masih dalam masalah surga, Nabi SAW bersabda, ya'kulu ahlul jannah fiha wa yashrabun wa la yataqawwatun. Penghuni surga itu makan serta minum di dalamnya, namun mereka tidak pernah buang air kecil dan tidak pernah buang air besar. Wa la yabtakhitun wa la yaqulun walakin ta'amuhum dzalika jusya'un karashil miski yalhamuna at-tasbih wal hamd kama yalhamuna nafs. Nabi SAW mengatakan mereka pun tidak pernah mengeluarkan ingus, tidak pernah. Hanya saja mengeluarkan keringat yang wangi bagaikan minyak misk. Mereka bernafas dengan ucapan tasbih dan tahmid bagaikan jiwa yang bernafas. Dan indahnya ini para penduduk surga. Di hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan tentang orang-orang mukmin yang akan masuk surga. Inna lil mu'min fil jannati la qaimatin min lu'lu'atin wahidah. Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga kelak akan mendapatkan rumah yang terbuat dari mutiara.
rumah terbuat dari mutiara, kata Nabi SAW. Mujawwafatin tuluha sittuna milan lil mu'min fiha ahluna yatufuna alaihimul mu'min. Yang panjangnya itu 60 mil. Rumah terbuat dari permata, panjangnya itu 60 mil luasnya, kata Nabi SAW. Dan di dalamnya ada istri-istri yang menunggu. Dia bisa bergilir dan mereka tidak bisa melihat satu sama yang lain. Saking besar itu rumahnya, kata Nabi SAW. Kita semua siapa yang tidak mau punya rumah yang besar? Makanya di antara yang Nabi SAW sebutkan dari kenikmatan dunia, kata Nabi, wa baitun wasi', dan rumah yang luas. Semua orang pengen rumah luas. Pengen kamar buat dia dan istrinya, kamar buat anak-anaknya, buat anak laki-laki masing-masing dapat kamar, anak perempuan dapat kamar, ada ruang tamunya, ada ruang tengahnya, ada dapurnya, ada kamar tamu, ada kamar buat pembantunya misalkan. Orang semua pengen rumahnya itu lengkap. Tapi kan nggak semuanya bisa. Ada orang-orang akhirnya karena rumahnya itu nggak terlalu besar, semua anak-anaknya jadi satu kamar. Bahkan ada yang rumahnya sempit, satu kamar cuma itu buat rame-rame. Dan ini banyak terjadi. Anak punya kawan anak tinggal di Jakarta, dia tinggal di kontrakan petak, satu ruang tamu, satu kamar, satu WC. Di situ yang tinggal itu bapaknya, ibunya, anaknya ada 6. Dan anaknya sudah dewasa semuanya, bukan masih kecil-kecil. Anaknya sudah SMA, udah ada yang kuliah, semuanya tinggalnya di situ jadi satu semuanya. Karena mereka sulit. Semoga Allah Ta'ala menolong. Tapi itulah kehidupan penduduk di dunia ini bermacam-macam. Nah, buat orang-orang yang bertakwa, yang beriman, mengejar surga, di surga akan diberikan rumah yang bukan cuma mewah, tapi terbuat dari permata. Jauhnya itu 60 mil, kata Nabi SAW. Kemudian di antara hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan tentang surga. Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pasar yang biasa dikunjungi oleh penduduknya tiap hari Jumat, kata Nabi. Fatahubbu rihus syimal fatahsu fi wujuhihim. Kemudian ketika angin dari sebelah kiri berhembus menerpa wajah-wajah mereka, wa thiyabihim, menerpa juga baju-baju mereka, fayazdaduna husnan wa jamal. Saat itu juga rupa mereka itu bertambah indah dan juga bertambah tampan, kata Nabi SAW. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamal. Kemudian mereka pun pulang ke rumahnya sedangkan mereka telah bertambah bagusnya dan tampannya. Fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamal. Kemudian keluarganya menunggu di rumah berkata, demi Allah, kamu pulang ini kamu sudah bertambah ganteng, bertambah tampan, katanya. Fayaquluna wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamal. Kemudian yang baru datang ini mengatakan juga, demi Allah kalian pun begitu, bertambah cantik, bertambah indah. Ini akan menjadi kenikmatan buat para penduduk surga. Dan hadis-hadis yang lainnya yang sangat banyak, ikhwas sekalian, di Al-Quran, di surat Al-Waqi'ah dan di surat Al-Insan dan di surat-surat yang lainnya, Allah gambarkan kenikmatan dari surga ini. Makanya semua orang pasti mengejar surga, semua orang pasti mengejar surga. Tapi yang menjadi masalah, tidak semuanya berusaha untuk mengejar surga. Itu yang jadi masalah. Mimpi itu bisa dilakukan oleh semua orang, sampai anak kecil pun bisa bermimpi. Semua orang mau, namanya anak kecil itu ditanya impiannya mau jadi apa? Mau jadi apa? Jadi presiden. Jadi apa lagi? Jadi astronot. Ada yang jadi pilot, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Tapi lihat bagaimana keseharian mereka terkadang. Lihat juga bagaimana belajarnya mereka. Serius apa enggak? Terkadang untuk mengejar mimpi butuh yang namanya usaha. Berarti kalau kamu mau jadi dokter misalkan, mau jadi presiden misalkan, maka belajarnya harus rajin.
ternyata malas-malasan, bangunin pagi-pagi susah, malas-malasan. Dan ini nggak cuma terjadi kepada anak-anak, begitu juga terjadi kepada orang-orang yang sudah dewasa, orang yang sudah besar. Banyak mereka punya impian, saya pengen jadi orang kaya, saya pengen beli mobil ini, saya pengen punya banyak mobil. Apalagi bapak-bapak, saya pengen punya istrinya 4. Impian kan? Nah, tapi siapa yang berani mengejar? Nah, yang kaya siapa yang bekerja memang benar-benar keras mau jadi orang kaya? Tidak semuanya. Jadi kita nggak berbicara orang yang sudah bekerja keras kemudian tidak mendapatkan kekayaan, itu takdir dari Allah. Kita berbicara tentang orang-orang yang pengen jadi orang kaya tapi mengharapkan emas jatuh dari langit. Kerja males, di rumah tidur aja, belajar nggak pernah, yang jadi akhirnya malah jadi beban orang tua, malah jadi beban untuk orang lain. Ini kan impian, sekedar impian namanya. Nah, impian itu harus dikejar. Begitu pula surga ini impian, maka impian harus dikejar. Nggak boleh cuma menjadi mimpi saja, nggak boleh, harus dikejar. Gimana cara masuk ke dalam surga? Ini salah satu inti dari pembahasan kita. Bagaimana cara masuk dalam surga? Itu caranya banyak sekali. Tapi anak akan sebutkan hanya beberapa saja cara masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah menjaga tauhid dan menjaga sholat. Itu poin paling penting. Dan ini poin yang paling krusial. Tanpa ini orang nggak bakal masuk surga selama-lamanya. Apapun amalan dia, apapun kebaikan dia, nggak bakal bisa masuk surga. Kalau dia meninggalkan yang nomor 1 ini, jaga tauhidnya. Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhala jannah." Barang siapa yang berjumpa kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Nabi SAW. Di hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man ja'ala lillahi niddan dakhala nar." Barang siapa yang membuat atau berdoa membuat tandingan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka yang menjaga tauhid itu suatu kepastian buat orang yang mau masuk ke dalam surga. Bahkan tauhid itulah yang bakal menyelamatkan dia kalaulah dia masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan, Allah Ta'ala mengatakan, "Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman." Atau dalam riwayat yang lain, yang dalam hatinya keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada sekecil biji zarrah dari keimanan, kata Nabi SAW. Atau di dalam hatinya ada sekecil keimanan dari la ilaha illallah. Ini kan tauhid namanya, dikeluarkan dari neraka karena tauhid yang dia miliki. Sebaliknya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, lawan dari tauhid, mereka akan dikekalkan di dalam neraka. Kalau mereka meninggal sedangkan belum bertobat dari dosanya tersebut. Oleh karena itu kata para ulama, ayat yang paling mengerikan, ancaman buat para pelaku kesyirikan adalah ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha di surat An-Nisa. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, sedangkan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain sesuai dengan kehendaknya. Apa syirik di sini? Syirik jangan diartikan iri, jangan diartikan dengki dalam bahasa Indonesia. Enggak, kita berbicara tentang syirik di istilah Islam, yang mana syirik ini lawan dari tauhid. Masyarakat Indonesia terkadang bilang jangan syirik kalau sama gue. Maksudnya apa? Jangan iri, jangan hasad. Kita nggak lagi berbicara masalah itu. Kita lagi berbicara tentang istilah Islam. Apa itu syirik? Itu lawan dari tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu mengesahkan Allah dalam beribadah. Syirik itu lawannya, berarti dia mempersekutukan Allah dalam beribadah. Dan nggak cuma terbatas kepada sujud pada berhala, enggak. Syirik itu mencakup semua peribadatan. Kalau salah satunya diberikan kepada selain Allah, maka orang tersebut telah berbuat kesyirikan. Dia berdoa kepada selain Allah,
minta-minta kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah. Ketika ada kesulitan dia minta kepada selain Allah, minta kepada bintang, minta kepada bulan, percaya dengan ramalan bintang, datang ke dukun, minta kepada orang yang sudah dikubur, menyampaikan hajat-hajat dia, itu kesyirikan namanya. Jadi jangan diartikan syirik itu iri, tapi ini definisi dalam Islam. Ayat tersebut ini ancaman terbesar kata para ulama. Orang yang mempunyai dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah. Maksudnya apa? Tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia belum bertobat sebelum kematiannya. Maka nggak bakal diampuni, dan ini langsung berkata Allah. Dan Allah perkuat lagi setelahnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa yang lain, Allah bisa mengampuni sesuai dengan kehendaknya kata Allah. Dosa yang lain diampuni sesuai dengan kehendaknya. Adapun yang pertama enggak kata Allah. La yaghfir kata Allah. Allah nggak bakal ampuni. Berarti dosa yang lain apa? Selain syirik, pernah berzina, pernah mencuri, pernah berbohong, pernah berdusta, dan dosa-dosa yang lainnya itu semua berada di bawah kesyirikan. Allah ampuni langsung? Bisa. Makanya ini ancaman terbesar. Dan kita harus pahami, kalau seorang sudah tidak diampuni atas sebuah dosa, tidak diampuni, berarti orang tersebut bakal kekal di dalam neraka. Makanya Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, balik lagi ingat, dosa tidak diampuni tadi. Bahwa saya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad haramallahu alaihi jannah. Allah telah mengharamkan baginya surga. Karena dosanya nggak habis-habis. Orang masuk ke dalam surga yang dosanya sudah habis, atau dia dimasukkan langsung sama Allah ke dalam surga karena dosanya diampuni. Dosa syirik kan nggak bakal diampuni, berarti nggak habis-habis dosanya. Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam surga, kemudian Allah tekankan wa ma'wahum nar, dan tempatnya dia itu di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong buat orang-orang yang zalim. Siapa maksudnya? Para pelaku kesyirikan. Kemudian ini berkaitan tentang masalah tauhid. Adapun berkaitan tentang masalah sholat, Nabi SAW bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya, wa aqama as-salata wa shama Ramadan, dan dia pun mendirikan salat lalu berpuasa Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah. Merupakan haknya, kewajiban Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dengan 4 syarat apa tadi? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mendirikan sholat, kemudian berpuasa Ramadan. Itu kewajiban bagi Allah untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Nah, lalu yang kedua, di antara jalan masuk ke dalam surga adalah belajar Islam. Di hadis yang sudah sering kita dengar, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan sebuah ilmu agama, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Hadis ini, ikhwas sekalian, menjelaskan di antara cara masuk ke dalam surga adalah belajar ilmu agama. Karena secara jelas di sini Nabi menyebutkan orang yang berjalan dengan tujuan belajar ilmu agama, Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Menunjukkan kalau masuk surga salah satunya belajar. Datang ke kajian, datang ke majelis taklim, dengarkan, kalau bisa catat, yang penting amalkan. Itu yang terpenting. Sebagaimana tadi disebutkan, jangan cuma kita bayangkan namanya ibadah itu cuma sholat, cuma sedekah, cuma puasa, enggak. Datang ke majelis ilmu, duduk, dengar aja. Antum nggak bawa pulpen misalkan, nggak bawa kertas, nggak bawa apa, cuma bawa diri misalnya. Misalnya cuma bawa diri. Antum duduk, antum dengarkan dengan baik, itu sudah salah satu jalan antum untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau tambah antum bawa buku,
tambah lagi dicatat, itu lebih hebat lagi, lebih luar biasa. Ini di antara keutamaan buat orang-orang yang belajar agama. Makanya keutamaan yang besar. Dan para ulama mereka menekankan, apa maksudnya Allah akan mempermudah orang tersebut masuk ke dalam surga? Yaitu selama ini dia itu sulit, siap untuk sulit hidupnya, siap dalam berjalan, siap untuk membakar semangatnya datang ke sebuah kajian, maka sebagai gantinya Allah akan mempermudah dia masuk ke dalam surga. Nah, selama ini dia sulit, dia harus mengorbankan ini, mengorbankan waktunya, mengorbankan ini, mengorbankan itu untuk datang ke sebuah kajian. Sebagai gantinya Allah permudah dia untuk masuk ke dalam surga. Apa maksudnya permudah? Allah akan mempermudah orang tersebut dalam belajar. Itu yang pertama. Ya, kalau ada orang-orang yang belajar datang ke kajian, duduk, tapi nggak ngerti apa-apa, ada nggak? Ketahuannya setelah kajian. Tentang apa kajiannya? Kajian 2 jam. Ditanya, tadi tentang apa kajiannya? Ya, tentang surga. Tentang surga. Emang ustadznya 2 jam ngomongin surga enggak? Nah, ini salah satu tanda orang tersebut dipersulit dalam belajar. Orang yang dipermudah sama Allah dalam belajar, tentang apa kajiannya? Tadi ustadznya menjelaskan tentang masalah ini, menjelaskan tentang masalah ini. Walaupun dia nggak nyatet, kenapa? Karena ilmu masuk dalam hati. Al-ilmu fis sudur, ilmu itu di hati, kata para ulama. Dan itu kemudahan dari Allah. Dia kemudahan mendapatkan ilmu. Apa faedah-faedah tadi? Faedah tadi berarti saya harus menjaga tauhid saya. Faedah tadi berarti saya harus menjaga sholat saya. Saya harus memperbanyak ibadah saya. Kemudian di antara kemudahan yang Allah berikan kepada dia, setelah dia belajar, Allah akan mempermudah dia untuk mengamalkan ilmunya. Ketika ilmu adalah sebuah jembatan, amalan adalah tujuannya. Allah akan mempermudah dia untuk beramal, mengamalkan ilmunya. Dia belajar tentang keutamaan sholat sunnah, dia pun sholat sunnah. Dia belajar tentang keutamaan belajar Al-Quran, dia pun belajar Al-Quran. Dia belajar tentang keutamaan sedekah, dia pun bersedekah. Dia belajar tentang keutamaan haji dan umroh, dia pun langsung umroh. Dan lain-lain, mengamalkan namanya. Dan ini dari dulu itu dilakukan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau pernah berhenti tiba-tiba dalam mengajar. Pada suatu hari beliau nggak datang ke kajiannya untuk mengajar. Keesokan harinya atau beberapa harinya barulah beliau kembali mengajar di kajiannya. Ditanya oleh muridnya, wahai imam, apa yang membuatmu kemarin tidak hadir untuk ke kajian, tidak mengajar? Kata Imam Ahmad, karena kita akan masuk ke bab bahwasanya Nabi SAW pernah berbekam, kemudian memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Maka aku kemarin, aku hentikan dulu kajian, aku berbekam dulu. Aku berikan upah kepada yang membekam, barulah sekarang aku mengajar. Ini kan namanya berkah, namanya ilmu untuk diamalkan, kemudahan dari Allah Ta'ala. Lalu tidak berhenti dari situ saja, kata para ulama. Allah mudahkan dia untuk belajar, Allah mudahkan dia untuk beramal, kemudian Allah mudahkan semua jalannya sampai masuk dalam surga. Allah akan berikan kepada dia kenikmatan di dalam kubur. Allah akan mudahkan dia ketika ditimbang amalannya. Allah akan mudahkan dia untuk menyeberangi sirat sampai dia masuk dalam surga. Karena janji dari Allah apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Berarti tujuannya sampai surga. Allah mudahkan. Allah nggak mau orang ini mengalami kesulitan di jalannya untuk ke surga. Allah nggak mau. Ini janji buat siapa? Buat orang yang datang ke kajian, tujuannya untuk belajar. Nah, kemudian yang ketiga, ikhlas kalian. Di antara jalan masuk ke dalam surga adalah berwudu dan juga sholat 2 rakaat setelahnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya,
wa yusalli rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alaihima, kemudian dia fokus dengan hatinya dan juga dengan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali dia akan diwajibkan, dipastikan akan masuk dalam surga. Kita lihat sudah berapa hadis kita bacakan janji surga. Itu untuk masuk dalam surga itu caranya banyak, dan ini belum berhenti. Kita akan baca lagi setahun. Dan ini mudah. Apa kata Nabi? Orang ini berwudu, dan tidak sekedar wudu, dia menyempurnakan wudunya. Apa maksudnya menyempurnakan wudu? Yaitu dia melakukan hal-hal yang wajib dalam wudunya. Dia menyempurnakan persis seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ketika dia mengusap wajahnya, maka dia pastikan keseluruhan wajahnya itu terkena sama air. Begitu pula ketika dia mengusap tangannya sampai sikunya, maka dia memastikan airnya akan sampai ke sikunya. Enggak cuma sekedar air sudah yang penting basah, enggak, tapi dia pastikan memang kena ini semuanya. Ingat, bagian siku itu kena, bukan batas, tapi bagian siku itu harus kena. Begitu pula ketika dia membasuh kepalanya dan telinganya, lalu dia membasuh kakinya. Kaki itu dibasuh, bukan dibasahkan. Apa maksudnya dibasuh? Itu tangannya harus turun, dibersihkan sama dia. Kakinya semuanya itu kena, sampai batas mata kaki dia, lalu jari jemarinya semua dilap sama dia, sampai semuanya kena air. Jadi bukan cuma sebagian orang nyalain keran kemudian kakinya putar-putar begitu kan, sudah yang penting basah. Nah seperti itu namanya membasahi kaki. Tapi yang Nabi perintahkan itu membasuh, yang sah rijlan, itu membasuh kakinya, dibasuh ya pakai tangan, dibasuh dipastikan semuanya kena. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya mengancam orang-orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Beliau mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini, beliau menyampaikan di awal hadis, asbihul wudu, kata Abu Hurairah, sempurnakan wudu kalian. Karena Nabi SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi ada satu bagian di kaki yang tidak terkena air wudu. Celaka, dijadikan neraka sama Nabi SAW. Wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi sebuah tempat di kaki yang tidak terkena air wudu pertama. Aqab kata para ulama yaitu sebesar koin, tidak terkena air wudu, itu diancam neraka sama Nabi SAW. Berarti memang harus disempurnakan. Dan dari hadis ini juga, ikhwas sekalian, kita perhatikan dalam syariat Islam itu nggak ada namanya perkara yang remeh. Gak ada yang namanya perkara yang kecil, gak ada yang namanya perkara yang kulit. Udah kita bahas intinya aja. Udah yang kita bahas adalah sekarang bagaimana kaum muslimin kita di Palestina diserang sama Yahudi. Kita bahas semuanya. Kenapa nggak mau bahas semuanya? Kenapa cuma tak fokus pada 1 dan 2 masalah? Bukankah Nabi SAW diperintahkan untuk mengajarkan Islam semuanya? Kenapa diamalkan satu ditinggalkan yang lain? Kita amalkan semuanya. Di satu waktu kita tolong saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, dimanapun mereka berada. Mau itu ada di Palestina, mau itu ada di Burma, mau itu ada di Yaman, mau itu ada di Sudan, di Afrika. Dimanapun kita tolong mereka. Di kesempatan yang sama kita pun belajar Islam, mengamalkan syariat Islam yang lain. Sebagian orang ketika kita ajak untuk mengangkat celana di atas mata kaki, buat laki-laki pasang atau dipanjangkan jenggotnya, dia bilang fokus celana-celana cingkrang. Lihat itu masalah ini, lihat itu ini. Itu alasan dia karena malas. Alasan dia karena malas. Islam memerintahkan kita untuk mengamalkan semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sedang terkena luka yang menyebabkan beliau itu meninggal dunia, beliau ketika sedang kesakitan melihat seorang pemuda yang celananya itu isbal, itu melebihi mata kakinya. Kemudian langsung dipanggil sama Umar ketika beliau sedang tidur di kasurnya karena sedang sakit. Umar memerintahkan dia angkat
bajumu, angkat celanamu, karena itu membuatmu lebih bertakwa kepada Rabbmu, kata Umar. Ditegur sama Umar. Ini di masa yang kritis ketika beliau sedang sakit. Ini menunjukkan hal ini penting. Dalam Islam tidak ada yang diremehkan. Semua perkara yang besar ataupun yang kecil akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi nggak ada perkara yang remeh. Nah, ini jadi di antara penyebab seorang masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah dia menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah dia menyempurnakan wudu, kata Nabi SAW, yuqbil wa yusalli rak'atain. Dia sholat 2 rakaat. Yuqbil bi qalbihi wa wajhihi 'alaihima. Dia fokus ketika sholat dengan hati dan juga dengan wajahnya. Perhatikan di sini, setiap ibadah ditanggalkan dengan syarat sama Nabi SAW. Wudu sempurna, sholat harus fokus. Berarti ibadah itu kita nggak boleh asal-asalan. Yang penting sholat, yang penting wudu, enggak. Kualitasnya juga harus diperhatikan. Kita aja dalam dunia ini kita nggak mau beli sesuatu yang sekedar kuantitas aja. Kita mau sesuatu yang berkualitas. Kita diajak makan ke restoran aja, kita milih-milih. Suka masakan Padang semua di sini? Suka? Kalau diajak makan Padang, ajak makan, oh nggak mau Padang sini, mau yang Padang yang di sana lebih enak. Kan sama aja jualan Padang juga. Sama di sini rendang, sana rendang. Sini gulai, sana gulai, sini sambal hijau, sana sambal hijau. Kenapa maunya yang sana? Sana lebih enak, lebih berkualitas. Nah, kita aja milih-milih namanya makan. Nah, jadi Nabi sini menekankan ibadah nggak bisa salah-salah. Wudu sempurnakan, sholat pun harus fokus, harus khusyuk. Apa maksudnya? Dia menjalankan rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dan dia khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat, ikhwah sekalian, itu salah satu yang sangat dijaga dalam Islam ini. Makanya semua yang bisa merusak kekhusyuan dalam sholat itu dihindarkan sama Nabi SAW. Salah satunya apa? Nabi melarang seorang yang baru habis makan bawang untuk masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena itu bisa merusak kekhusyuan orang-orang yang lagi sholat. Untuk menjaga kekhusyuan. Ini bukan masalah rukun, wajib dan sunnah, enggak. Karena bisa merusak kekhusyuan, khusyuk dijaga. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan la sholata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbatha. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau orang tersebut sedang menahan buang air. Kenapa dilarang sama Nabi? Karena orang kalau lagi lapar, makanan sudah dihidangkan, dia bakal khusyuk sholatnya. Sholatnya bakal mikirin makanannya. Itu suatu kepastian. Ya, mata bisa jujur, tapi perut nggak bisa bohong. Atau mata bisa bohong, tapi perut nggak bisa bohong. Perut sudah bohong, bunyi-bunyi terus, pikiran sudah kesana terus, mata memang kesini memang. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan, dan tidak pula ketika orang tersebut sedang menahan buang air. Kenapa? Kalau orang sedang menahan buang air, dia sholatnya bakal buru-buru, nggak ada lagi khusyuk. Apa sih maksudnya khusyuk? Itu dia merasa takut dalam sholatnya. Dia benar-benar ketika sholat tujuannya itu taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebagai tujuannya di sini. Makanya dia sholatnya nggak buru-buru, penuh dengan tumakninah. Kalau orang sudah mau ke WC, dia mau buang air kecil, apalagi mau buang air besar, dia mau cepat aja, yang penting selesai sholatnya. Nah, akhirnya hilang yang namanya kekhusyukan. Nah, ini di antara hadis yang mengajarkan Islam menjaga yang namanya kekhusyukan dalam sholat. Kita kembali lagi, Nabi di sini memberikan syarat orang itu setelah wudu dan sempurna, yaitu sholat 2 rakaat, lalu fokus dengan hatinya dan juga dengan wajahnya. Illa wajabat lahu jannah, kecuali dia akan dipastikan untuk masuk dalam surga. Kemudian yang keempat, dari jalan masuk surga adalah menunaikan haji. Menunaikan haji. Nabi SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain itu ada penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga, kata Nabi SAW. Perhatikan di sini, haji. Sekali lagi, Nabi nggak cuma ngomong haji, tapi Nabi mengaitkan dengan mabrur.
Itu haji yang penuh dengan ketaatan, penuh dengan kebaktian. Bakti dengan hati, bakti dengan badannya, dari sebelum haji sampai di setelah haji. Itu namanya haji yang mabrur. Orang yang mendapatkan haji yang mabrur itu akan terlihat dari keikhlasan hatinya, terlihat dari perilakunya setelah dia pulang haji. Dia lebih bertakwa kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih menjaga lisannya, akhlaknya lebih baik. Itu salah satu pertanda orang ini telah mendapatkan haji yang mabrur. Orang yang mendapatkan haji mabrur bukan orang yang mendapatkan gelar H di depan namanya, atau mendapatkan gelar haji di depan namanya, atau dipanggil dengan haji atau dipanggil dengan hajah. Bukan. Orang yang mendapatkan haji mabrur, orang yang terlihat dari hasil dia pulang haji itu lebih baik daripada dia sebelum berangkat haji. Terlihat dari situ. Orang yang mendapatkan haji mabrur ini, kata Nabi SAW, laisa lahu jazaa ilal jannah. Dia tidak akan mendapatkan balasan yang lain kecuali surga. Nah, maka dari itu orang yang sudah memiliki kemampuan untuk haji, maka dia berangkat haji. Ketika dia sudah mampu menabung, maka menabung. Seorang sudah bisa nabung untuk rumah, nabung untuk mobil, kenapa dia tidak nabung untuk haji juga? Dia tabung untuk haji, walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun katanya haji nunggu 15, 20, 25 tahun, tapi niat dia bakal tercatat di hadapan Allah. Yang penting usaha dia harus berikan. Kemudian yang kelima, ikhwas sekalian, di antara jalan masuk surga adalah menjaga lisan dan kemaluan. Nabi SAW bersabda, "Man yaqman ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah." Barang siapa yang menjamin kepadaku apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu lisannya, dan apa yang berada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, atman lahu jannah, maka aku akan menjamin dia masuk ke dalam surga. Apa maksudnya menjamin di sini? Kalau seorang menjamin antara dua jenggotnya, itu dia menjaga lisannya, tidak keluar dari lisannya kecuali yang baik. Masalah menjaga lisan ini di antara masalah yang sering sekali diingatkan sama Nabi SAW, dan bahkan dikaitkan dengan bagusnya keislaman seseorang. Ketika Nabi ditanya, "Ayu islami khair?" Keislaman apa yang dimiliki seorang yang terbaik? Nabi mengatakan, "Man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yaitu seorang yang kaum muslimin itu selamat dari bahaya lisannya dan juga dari bahaya tangannya, kata Nabi SAW. Dikaitkan dengan lisan. Di hadis yang lain, ketika Mu'adz bertanya kepada Nabi SAW, apa amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka? Maka Nabi menjawab, yang pertama jaga rukun Islam yang 5, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Lalu ditambah lagi sama Nabi SAW, itu menjaga puasa yang sunnah. Kemudian bersedekah. Lalu sholat malam. Berarti total berapa? 8. 5 tambah 3 adalah 8. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW sebutkan, maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang bisa mencakup semuanya? Apa kata Mu'adz? Kuffa alaika hada. Ini jaga lisanmu. Sampai Mu'adz mengatakan, wahai kubunnas, atau inna lamu akhwaduna bima natakallamu bi. Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita katakan, kata Allah. Lalu Mu'adz mengatakan, Nabi mengatakan, "Takilat kau mukai Mu'adz, celaka kamu wahai Mu'adz. Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim illa hasadul alsinatihim." Betapa banyak manusia itu ditarik di atas wajahnya di hari kiamat disebabkan karena dosa dari lisannya. Lisan bukan perkara yang kecil. Gara-gara lisan seorang bisa keluar dari agama, bisa kufur. Namanya kufur itu syirik, bukan cuma sujud ke berhala. Dia minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, itu kan dengan lisannya. Itu bisa membuat seorang keluar dari Islam. Seorang bisa melakukan kebid'ahan gara-gara lisannya. Dia berzikir dengan jumlah yang lebih. Dia bilang, enggak,
Namanya zikir itu setelah sholat nggak harus 33. Saya mau subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Supaya lebih bagus. Kenapa cuma 33? Saya bisa lebih. Atau masing-masing 500 saja sekali. Setiap selesai sholat. Ini kan nggak bisa. Itu namanya dia berbuat kebid'ahan dengan lisannya namanya. Dan karena lisan, seorang bisa bermaksiat. Seorang anak durhaka sama orang tuanya. Karena apa? Karena lisan. Seorang gibahin saudaranya sendiri, itu dosa dari lisannya dia. Atau seorang melakukan namam, adu domba, itu juga dari lisannya. Semua dari lisan. Sampai akhirnya pertikaian, kekacauan, perceraian, pembunuhan, sampai ribut antar negara, semuanya berasal dari lisan. Semua berasal dari lisan. Makanya Nabi benar-benar menyebutkan jaga masalah lisan. Nah, orang yang bisa menjaganya, dia akan dijadikan surga sama Nabi SAW. Kemudian masalah kemaluan kata Nabi, wa ma baina rijlaihi, dan yang berada di antara kedua kakinya, itu kemaluan. Di sini di antara faedah lihat bagaimana lembutnya Nabi SAW. Nabi nggak mau berkata yang buruk, Nabi cuma memberikan gambaran sesuatu yang ada di antara kedua kakinya. Itu maksudnya kemaluan, ini lembutnya dan bagusnya lisan Nabi SAW. Ini yang harus kita contoh. Sebagian dari kita sering ngomong-ngomong kotor, terlebih lagi yang muda, sering terbiasa ngomong kotor, seakan-akan itu sudah menjadi naluri hidupnya dia. Semua hewan keluar dari mulutnya, semua kata-kata kotor sudah menjadi keseharian dia. Ini sama sekali tidak meneladani Nabi SAW. Dan ini harus dijauh. Nabi mengatakan seorang menjaga yang ada di antara kedua kakinya, itu menjaga kemaluannya. Dia tidak lakukan kecuali yang dihalalkan baginya, yaitu kepada istrinya atau kepada budaknya. Dia nggak melakukan perzinahan, dia jauh dari namanya perzinahan, maka dijadikan surga sama Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya di antara jalan masuk ke dalam surga adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Nabi SAW mengatakan, man ada maridon au zara akhad lahu fillah. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi salah seorang saudaranya karena Allah. Jadi bukan saudara kandungnya, tapi dia mengunjungi salah satu saudaranya karena Allah, saudara seimannya. Nadahu munadin an tabat wa tabat mamsyar. Akan ada yang memanggilnya, kebahagiaan baginya, kebahagiaan bagi tempat kembali. Tabawwa'ta minal jannati manzilan, kamu telah mempersiapkan tempatmu di surga. Dikatakan buat siapa? Orang yang mengunjungi, menjenguk orang sakit dan mengunjungi saudaranya karena Allah. Mengunjungi maksudnya di sini adalah memberikan kebahagiaan ke dalam hati orang tersebut, lalu menghibur dia, membantu urusan-urusan dia. Ini maksudnya mengunjungi. Nabi mengatakan berarti dia telah mempersiapkan tempatnya di surga. Lalu yang ketujuh, yang antara jalan masuk surga, dan ini salah satu yang paling mudah, yaitu adalah berbuat jujur, berlaku jujur, nggak bohong. Apa yang dia katakan itu sebuah kebenaran dan sebuah manfaat. Nabi SAW mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan mengarahkan kepada ketaatan, dan ketaatan akan mengarahkan ke surga, kata Nabi. Orang yang jujur dicintai sama semua orang. Semua orang manusia cinta sama orang yang jujur. Apalagi Allah lebih mencintai orang-orang yang jujur. Para pendusta sebaliknya bukan cuma dimurkai Allah, orang-orang itu murka sama pendusta. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia ahli ibadah, kalau pembohong, nggak ada yang percaya sama dia, nggak ada yang suka sama dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal kadhib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar, kebalikannya. Sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada kekejian, dan kekejian akan mengantarkan ke neraka, kata Nabi SAW. Ini sebaliknya. Dan kejujuran kalau sekalian itu nggak membutuhkan yang namanya kesulitan. Salah satu ibadah yang tanpa modal. Tanpa apa? Tanpa modal. Atau nggak perlu mengeluarkan sesuatu, nggak perlu tenaga besar,
nggak perlu pergi ke suatu tempat, nggak perlu. Tapi jujur keluar dari lisan yang baik, nggak perlu tenaga. Nabi mengatakan yahdi ilal jannah, itu akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga, asalkan dia berlaku jujur. Kemudian yang kedelapan, adalah menyingkirkan gangguan. Menyingkirkan gangguan yang bisa menimpa kaum muslimin, apapun bentuknya. Nabi SAW mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin. Aku melihat seorang di surga, kata Nabi SAW, yang berpindah-pindah tempatnya. Apa sebabnya? Karena sebuah pohon yang dia potong di tengah jalanan, yang pohon itu mengganggu orang-orang yang lewat. Pohon yang tumbang dipotong sama dia karena mengganggu orang-orang yang lewat. Orang ini masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW. Ini cuma berkaitan cuma masalah pohon. Sekarang bagaimana orang yang memikirkan gangguan-gangguan yang besar di jalanan, gangguan-gangguan yang bisa menyakiti bahkan membahayakan kaum muslimin. Orang yang berteriak kebakaran di tinggal api supaya masyarakat bangun semuanya malam-malam. Ini kan perkara lebih besar namanya. Orang yang memperingatkan tentang masalah kesyirikan, memperingatkan tentang masalah kebid'ahan, ini kan masalah yang lebih besar, memperingatkan kaum muslimin. Orang tua mengingatkan anak-anaknya untuk dekat kepada Allah, menjaga sholatnya. Yang putri untuk pakai jilbab supaya nggak masuk neraka, supaya nggak diazab, nggak dihukum sama Allah. Maka bagaimana pahala lebih besar lagi tentunya. Toh sekedar cuma batang kayu jadi disingkirkan seorang masuk surga, apalagi menjauhkan seorang dari neraka, ini lebih besar lagi. Ini memberikan semangat kepada kita untuk selalu tanasuh. Apa tanasuh? Saling menasihati satu sama lain, saling menginjar, memperingatkan satu sama lain. Kan ini membuat kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia. Apa sebabnya? Kalian memerintahkan pada hal yang ma'ruf dan melarang dari hal yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Enggak seperti yang lain berbuat baik dan mereka tak beriman kepada Allah. Kalian beriman kepada Allah. Dan kita juga tahu di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada di atas kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Menyingkirkan gangguan yang kecil di jalanan saja pahala besar, apalagi menjauhkan seorang dari neraka dan azab Allah Ta'ala. Kemudian yang nomor 9 adalah bermuamalah dengan baik kepada masyarakat. Bermuamalah dengan baik kepada masyarakat. Kita mau menjadi orang-orang yang jahat, nggak menjadi pemecah belah umat, tapi kita ingin menjadi cahaya di masyarakat, disenangi sama orang-orang karena akhlak baik yang kita miliki. Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilun nas, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Nabi mengatakan, wahai manusia, tebarkanlah salam dan berikanlah makanan, dan sholatlah kalian ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Perhatikan di hadis ini, ikhwas. Ini yang sering kita dengar, hablum minallah wa hablum minannas. Menjaga hubungan kepada Allah, menjaga hubungan kepada manusia. Nabi mengatakan, wahai manusia, tebarkanlah salam. Ini kan kepada masyarakat, kepada orang-orang. Berarti ini harus kita hidupkan, karena ini salah satu penyebab seorang masuk surga. Sampaikan, berikan salam, mulailah memberikan salam kepada orang. Nggak ada masalah kita ucapkan selamat pagi, kita ucapkan halo, dan lain-lain, nggak ada masalah. Tapi yang paling pertama, ucapkan salam dulu, assalamualaikum. Karena di situ ada tahiyatul Islam, salamnya Islam. Kemudian di situ pun ada doa, dan kita akan mendapatkan doa lagi. Itu sebuah kebaikan. Lalu yang kedua, wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Berikan makanan yang layak kepada istri dan anak-anak. Berikan makanan yang layak kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Berikan kepada mereka supaya mereka bisa makan dengan makanan yang layak. Bantu. Ini kan namanya berbuat baik kepada masyarakat. Nah, kalau berbuat kebaikan ini, kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Masuk surga berbuat baik kepada masyarakat. Berarti orang Islam nggak pernah diperintahkan jadi orang jahat, nggak pernah disuruh jadi orang yang dibenci sama orang-orang eksklusif. Mukanya ngerengut, terus di depan orang lain. Nggak boleh. Orang Islam itu baik sekali. Contoh Nabi SAW. Walaupun orang-orang kafir, mereka nggak mau masuk ke dalam Islam, tapi nggak ada satupun di antara mereka yang mencela akhlaknya Nabi SAW. Nggak ada. Karena mereka tahu Nabi SAW akhlaknya mulia. Nggak pernah bohong, orangnya amanah, menjaga janjinya, menepati janjinya, senyum kepada orang lain. Jangan jadi orang-orang yang jahat, sombong kepada orang lain, hasad, suzon sama orang, suzon sama temannya. Cuma gara-gara teman yang nggak datang ke undangannya, suzon. Lu saya undang nggak datang. Kenapa nggak datang undangan saya? Padahal yang saya undang cuma sedikit, dia nggak datang. Ini orang ini emang nggak mengutamakan saya, nggak mengundang saya sebagai temannya. Jadinya nggak saya undang lagi nanti. Yang satu nggak diundang sama temannya, suzon sama temannya. Ini saya nggak diundang, kurang aja saya nggak diundang, marah-marah sendiri. Padahal kalau tabayun dua-duanya selesai urusan. Mungkin yang satu ngirim undangannya nggak nyampe, yang satu memang nggak nyampe undangannya, nggak nyampe undangannya nyasar mana-mana. Dan ini sering terjadi. Karena kalau udah bercerita tahun kemarin itu, ini persis dua-duanya. Itu si Fulan nggak datang, yang satu saya nggak diundang, makanya nggak datang. Ternyata undangannya 2 minggu setelah kawinan baru nyampe. Undangannya lewat apa? Ya salah satu pengiriman itulah, itu nyasar. Nah, nyasar 2 minggu setelah acara kawinannya baru sampai, telat. Nah, ini namanya kalau ada tabayun selesai urusan. Nah, makanya dalam Islam nggak boleh namanya ada suzon apalagi kepada sesama muslim. Lalu yang terakhir, ikhlas sekalian, untuk masuk ke dalam surga itu memperberat timbangan amal. Di surat Az-Zalzal Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang baik, maka dia akan melihat amalan tersebut. Dan barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk, maka dia pun akan melihat amalan tersebut. Lalu di surat yang lain Allah mengatakan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia akan melihat sebuah tempat, masuk dalam sebuah tempat yang penuh dengan keridhaan. Barang siapa yang lebih ringan timbangan amal baiknya, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Berarti untuk bisa selamat di akhirat, salah satunya perberat timbangan amal baik. Itu salah satu caranya setelah rahmat Allah Ta'ala. Gimana cara memperberat amal baik? Caranya mudah. Nggak harus sedekah 1 miliar, nggak harus Idul Adha, harus sapi, enggak. Kalau dia mampu ya itu lebih baik tentunya, tapi tidak harus seperti itu. Ada suatu hal yang paling mudah tapi diremehkan sama orang-orang untuk memperberat timbangan amal baik. Apa? Zikir. Zikir itu salah satu pemberat timbangan amal baik. Makanya Nabi SAW ketika didatangi oleh orang-orang miskin mengeluh kepada beliau tentang orang-orang kaya yang sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi mereka bisa sedekah, kita nggak bisa. Apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka? Bukankah kalian itu sudah disyariatkan sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya, kata beliau SAW. Apa? Wa bi kulli tasbihatin shadaqah, wa bi kulli tahlilatin shadaqah, wa min kulli takbiratin shadaqah. Setiap tasbih subhanallah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Setiap takbir Allahu akbar sedekah. Itu yang
diarahkan sama Nabi SAW, karena itu bisa memperberat timbangan amal baik. Main banyak-banyakan aja. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kata yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Nabi nggak menyampaikan sholat malam, Nabi nggak menyampaikan puasa Daud, Nabi nggak menyampaikan haji tiap tahun, enggak. Apa yang Nabi SAW sampaikan? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Itu zikir subhanallahil azim dan juga subhanallah wa bihamdihi. Ini kita ulang-ulang terus. Ini bisa memperberat timbangan amal baik kita. Karena Nabi mengatakan tsaqilatani fil mizan. Dua zikir ini berat sekali di timbangan. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Lalu di antara cara memperberat timbangan amal, berakhlak yang baik. Sekali lagi tadi kita ulang, berakhlak yang baik kepada orang-orang. Mulailah salam, tebarkanlah senyum, terus nuzul kepada orang lain. Buat muslim atau kafir, buat yang sudah ngaji ataupun yang belum ngaji, tunjukkan kalau kita ini sudah ngaji, sudah belajar. Tunjukkan perubahan kita, saya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang harus kita teladani dari Nabi SAW bukan cuma akidahnya, manhajnya, ibadahnya, tapi juga akhlaknya. Teladani semuanya dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in af'alu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal daripada akhlak yang baik, kata Nabi. Tuh, daripada akhlak yang baik. Maka jadilah seorang muslim dan juga muslimah yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang terakhir untuk memperberat timbangan amal adalah mengurus jenazah. Mengurus jenazah. Nabi SAW bersabda, "Man tabi'a janazah hatta yusalla 'alaiha wa yufragha minha." Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dia disolatkan, sampai selesai pengurusannya, falahu qiratan, maka baginya 2 qirat. Wa man tabi'aha hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang mengikuti sampai disolati, itu enggak sampai ke pemakaman, makanya baginya 1 qirat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lahu athqalu fi mizanihi min Uhud. Sungguh 1 qirat itu lebih berat di timbangan amal daripada gunung Uhud. 1 qirat buat orang yang mengurus jenazah kemudian sampai mensolati. Kalau sampai dikuburkan maka 2 qirat, kata Rasulullah. Kalau antum ada yang pernah umroh atau yang belum pernah, gunung Uhud itu sebuah gunung batu, bukan tanah, batu yang panjangnya 8 km. Panjangnya 8 km. Tingginya 300 meter. Dan itu kata Nabi SAW, 1 qirat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat loh, bukan seperti itu, tapi lebih berat. Bayangkan bagaimana kalau 2 qirat. Itu akan menjadi pemberat timbangan amal baik di akhirat kelak. Wallahu ta'ala. Jadi kita perhatikan cara untuk masuk ke surga itu banyak. Dan 10 hal yang Anda sampaikan ini, di antara jalan masuk ke dalam surga ini bukan batasan. Banyak sekali yang lainnya. Tapi ini anak pilih yang semoga yang paling bermanfaat untuk kita semua dan paling mudah untuk diamalkan. Ada pun yang lain banyak sekali menunjukkan untuk masuk ke dalam surga itu mudah. Karena jalannya, varian dari amal-amal lainnya itu banyak sekali. Tinggal kita pilih mau jalan yang mana. Dan Allah Ta'ala itu memudahkan bagi seorang hamba itu melakukan amalan yang berbeda-beda. Ada orang yang Allah mudahkan untuk sholat sunnah, ada orang yang Allah mudahkan untuk sedekah, ada orang yang Allah mudahkan untuk puasa, ada yang Allah mudahkan dia untuk banyak membantu masyarakat, berguna bagi masyarakat, ada yang Allah mudahkan dia untuk banyak baca Al-Quran, ada yang Allah mudahkan dia untuk menjadi panitia kajian. Macam-macam caranya. Nah, orang yang tahu bahwasanya Allah memberikan dia keahlian di tempat tersebut, maksimalkan.
Dia tahu dia ini gampang baca Al-Quran, itu dimudahkan oleh Allah, maka perbanyak baca Al-Quran. Jangan kecil hati, saya nggak pernah sholat malam, enggak. Perbanyak baca Al-Quran nih. Nanti kalau imannya sudah naik, dia mampu, baru dia kejar yang lainnya. Orang yang mudah untuk bangun sholat malam, maka sholat malamnya dijaga. Ini pentingnya buat kita dan buat yang lain. Karena jalannya ini banyak, maka pilih salah satu. Jangan datang ke kajian enggak, yang ini enggak, itu enggak ada satupun amalan sunnah yang dia bisa andalkan nantinya. Bagaimana? Seorang itu tahu dirinya masing-masing. Kalau memang dilihat saya ini malas atau jarang sholat sunnah, saya tidak pernah sholat puasa kecuali Ramadan, umroh juga enggak, baca Quran terbata-bata, paling dia ambil jalur yang lain. Jalur apa diantaranya? Sedekah. Sedekah saya nggak punya uang, Ustaz. Kalau gitu bantu orang. Ada sedekah itu jangan terbatas cuma uang. Kita berikan sedekah tenaga. Kita nggak bisa sedekah dengan uang, berikan sedekah dengan tenaga. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Bukan cuma dengan uangnya, tapi dengan tenaganya. Dia lihat di masjid ini ada kajian. Sini butuh bantuan nggak? Saya siap membantu. Di sini ada gotong royong misalkan di masyarakat. Saya ikut turun, saya cuma bantu. Saya nggak bisa melakukan jasa baik buat orang, manfaat buat orang kecuali ini. Maka perbanyak ini semua. Kemudian ini jadi harus diperhatikan dari kita semua. Lalu yang terakhir, jadinya seorang itu akan merasa tawadhu, rendah hati, dan tidak menjatuhkan orang lain. Kenapa? Karena Allah memudahkan setiap orang untuk beramal beda-beda. Dia mungkin rajin sholat malam, temannya nggak rajin sholat malam, maka dia jangan paksa temannya. Dia motivasi dia. Terkadang mungkin beda, temannya mungkin dimudahkan oleh Allah untuk baca Al-Quran atau dimudahkan oleh Allah untuk sedekah, berbeda. Dia rajin sedekah, dia melihat temannya nggak pernah sedekah, mungkin Allah mudahkan dia untuk sholat malam, beda. Jadi kita selalu bersikap tawadhu kepada orang lain, tidak merendahkan orang lain. Allah Ta'ala semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dengan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga. Bismillah. Bagaimana menyikapi orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan yang telah diberikan di depan orang banyak? Orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan yang telah diberikan di depan orang banyak, itu diancam oleh Allah, pahala yang pernah dia dapatkan dari kebaikan tersebut itu akan hilang. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha, itu dengan diungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang dibantu. Apa kata Allah? La tubtilu, jangan batalkan. Tapi pahala dari sedekah itu bisa hilang kalau diungkit-ungkit. Dia ketemu sama orang ini pernah dibebaskan dari hutang sama dia beberapa tahun yang lalu. Sekarang nih orang tak pernah salam lagi sama dia, tak pernah ketemu lagi. Jangan diungkit, kamu kemana? Dulu aja ketika susah datang ke saya. Sekarang udah mampu, negor saya aja enggak. Dia tak susah, tak saya bantu lagi. Ini kan menunjukkan dia nggak ikhlas. Berarti dia selama ini ngebantu orang lain tujuannya untuk dibalas jasanya. Kita harus ingat, kita ketika ngebantu orang lain mengharapkan terima kasihnya enggak. Jangankan apalagi mengharapkan balasan, dia nanti bakal berbuat baik kepada kita, enggak. Mengharapkan terima kasih aja enggak. Ketika Allah menyebutkan di surat Al-Insan tentang penduduk surga, salah satu penduduk surga, dia mengatakan sebab dia masuk surga apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan kalian makan karena mengharapkan wajah Allah. Kami nggak mengharapkan dari kalian balasan ataupun terima kasih. Enggak. Ini yang harus kita tanamkan. Kita nggak bantu orang, terima kasih juga kita harapkan. Apalagi nanti dia kurang ajar sama kita misalkan, dan biarin aja. Kita dulu ngebantu dia karena Allah, bukan karena supaya dia berbuat baik pada kita lagi nantinya. Enggak. Ini harus selalu kita tanamkan dan harus hati-hati karena pahalanya bisa hilang.
Saya mohon nasihat untuk saya yang seringkali jatuh bangun dalam menuju ketaatan. Terkadang menangis karena dosa yang diperbuat, tapi tidak jarang saya mengulangi dosa tersebut. Belum lagi munculnya ujub dan ria ketika menuju menjadi orang yang lebih baik. Syukur Ustaz. Antum itu manusia. Kalau antum malaikat, ya antum melakukan ketaatan terus. Kita manusia. Kalau antum nggak mau melakukan dosa sama sekali, jadi malaikat. Bisa nggak? Nggak bisa jadi malaikat. Kita manusia. Manusia ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Ada saatnya melakukan ketaatan, ada saatnya bermaksiat. Ini biasa manusia seperti itu. Makanya Nabi mengatakan dulu Bani Adam, khata, wa khata'ina tawwabun. Nabi nggak mengatakan setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Enggak. Nabi mengatakan khata, pasti sering melakukan kesalahan. Apa yang sering? Dia melakukan tobat. Begitu terus. Anak Adam seperti itu manusia. Semua itu fitrah manusia. Tapi yang spesialnya adalah dari anak Adam ini yang menjadi orang soleh, yang menjadi orang yang terbaik apa? Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap dia melakukan banyak dosa, dia tobat lagi. Jadi nggak ada masalah. Jangan pernah putus asa di rahmat Allah. Yang penting tobat terus. Jadikan tobat itu sebagai hobi kita. Tobat lagi, nggak ada masalah. Jangan mau dibilang sama orang jangan tobat sambel. Apa tobat sambel? Kayak sambel orang kepedesan, lagi pedes dia nggak mau makan sambal lagi, tapi udah hilang pedesnya makan lagi. Nah, jangan sampai tobat sambal seperti itu, enggak. Orang Muslim dia begitu memang, dia dosa dia tobat, lagi, memang begitu aja terus. Kerjaannya seperti itu. Bandingkan dengan orang yang menunggu ya nanti aja saya tobat, biarnya saya dosa terus nanti baru saya sadar baru saya tobat. Kapan? Kalau dia memang ditutup umurnya sama Allah belum bertobat gimana? Kan yang Allah cintai siapa? Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Allah mencintai hamba-hambanya yang suka tobat. Jadi tobatnya itu jadi hobi dia. Dia tobat lagi. Tapi tentunya ikhlas kalian, tobat ini bukan main-main. Emang ketika dia tobat itu dia tobatan nasuha, sungguh-sungguh memang. Dia jujur dari dalam hatinya, dia menyesal atas dosanya, dia bertobat. Tapi karena dia manusia, fitrah manusia, dia dosa lagi. Yang ada masalah, tobat lagi, tobatan nasuha. Jujur dalam hati, ya Allah saya bertobat, saya jujur, saya nggak mau kembali lagi. Tapi kemudian ke bawah hawa nafsunya, maksiat lagi, itu hal biasa. Apa ini? Tobat lagi, nggak ada masalah. Yang penting satu jujur. Nabi mengatakan, intas tutillah yasdukka. Kalau engkau jujur sama Allah, Allah pun akan jujur kepadamu. Walaupun nanti tunggu saatnya, yang penting dia jujur dalam bertobat, dia tobat lagi. Dan salah satu sifat penduduk surga yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Qaf adalah sifatnya awwab. Sifatnya itu awwab. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala seorang tabi'in, beliau menyampaikan apa arti dari awwab? Yaitu rajul yudnibu tsumma yatub, itu seseorang yang berdosa kemudian tobat, berdosa tobat lagi. Seperti itu memang terus. Itu salah satu penduduk surga awal. Yang penting dia itu tobat. Nah, jadi kita harus berjalan di atas muka bumi ini seimbang antara khauf dan roja, rasa takut dan juga rasa berharap. Yang kita khawatir terus ini bagaimana azab Allah, amalan saya nggak ada yang sempurna. Jangan kita hanya lihat cuma dari sisi itu aja, kita juga lihat dari sisi yang lain. Allah nggak bakal menyia-nyiakan usaha dari hambanya. Ini keduanya harus berjalan beriringan. Nah, apa beda syirik dengan musyrik? Syirik itu perilakunya, musyrik itu pelakunya. Syirik dengan musyrik. Kalau kita ada berenang dan perenang, ya kan? Berenang itu perbuatannya. Nah, kalau perenang itu yang melakukannya. Ini syirik dan musyrik. Kalau mau silat, salah tulis ini, sholat, tulisnya pelan-pelan makanya. Mau sholat 2 rakaat setelah wudhu, langsung dari tempat wudhu lalu sholat. Misalnya setelah wudhu kita mengajarkan sesuatu dulu, atau ngobrol atau bicara dulu,
setelah itu baru sholat, boleh tidak? Nah, para ulama mereka berbeda pendapat antara tentang 2 rakaat setelah wudhu. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya itu sholat sunnah wudhu, ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah sholat sunnah mutlak. Nah, ini yang paling kuat. Jadi nggak ada masalah seorang setelah wudhu, kemudian dia berbicara dulu, selama wudhunya masih dijaga, kemudian dia sholat, maka insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan dari hadis tersebut. Apakah termasuk syirik jika setiap hari Jumat sering ke makam orang tua dengan membaca Al-Fatihah dan Yasin? Waalaikumsalam. Syirik itu minta-minta kepada selain Allah. Kalau dia mendoakan orang lain, itu bukan syirik namanya. Datang ke kuburan itu disyariatkan dalam Islam. Kita nggak ada masalah datang ke kuburan. Tapi tujuan kita datang ke kuburan itu cuma 2. Yang pertama, tujuannya adalah dzikrul maut, mengingat kematian. Tujuan yang kedua adalah untuk mendoakan si mayit. Itu tujuan kita. Nggak ada tujuan yang ketiga kita minta didoakan oleh mayit. Enggak. Justru mayit lebih membutuhkan doa daripada kita, karena mereka sudah tidak bisa beramal di dalam kubur. Bagaimana cara seorang ibu untuk menyelamatkan semua anaknya yang menjadi tumbal suaminya dulu semasa hidupnya pernah berbuat kesyirikan? Nah, diajarkan anak-anaknya dengan zikir pakai kepala dan selalu didekatkan dengan Allah. Ajarkan akidah yang benar, perintahkan anak-anaknya untuk selalu menjaga sholatnya, selalu dekat dengan Allah, selalu tawakal dengan Allah, menjaga zikirnya, selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan ibu ini juga selalu mendoakan anak-anaknya, pasti akan dijaga oleh Allah. Bagaimana cara memotivasi orang yang selalu berpikiran negatif thinking? Di matanya semua yang dilakukan orang lain adalah salah. Karena nggak tahu ini negatif thinking atau bukan ya. Negatif thinking itu ya dia suzon terus sama dirinya sendiri. Dia nggak pernah optimis. Kalau dia selalu melihat yang dilakukan orang lain salah, ini namanya terlalu kritis. Namanya manusia itu tidak boleh negatif thinking. Dia harus selalu optimis kepada Allah. Bahwasanya Allah itu rahmatnya luas, ampunannya luas. Dan ketika seorang mau mengkritik orang lain karena kesalahan yang diperbuat, maka dia pun harus hikmah. Tidak boleh semuanya dikritik sama dia. Nabi SAW atau kita dalam ajaran Islam, kita nggak diperintahkan cuma sekedar menyampaikan kebenaran, tapi kita pun diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dengan benar. Perhatikan, bukan menyampaikan kebenaran, tapi menyampaikan kebenaran dengan benar. Bukan cuma menyampaikan. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran diantaranya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Itu kan caranya namanya. Caranya harus benar dengan hikmah. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan, wa in kunta fa bi rahmatillahi linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Dengan atas rahmat Allah kamu itu berlemah lembut kepada mereka. Kalau kamu keras kepada mereka, jahat kepada mereka, mereka akan kabur dari sekelilingmu. Berarti Allah perintahkan cara di sini, bukan cuma sekedar sampaikan, enggak. Caranya harus lembut, nggak boleh keras terus, nggak boleh jahat terus, dan harus dengan hikmah. Negatif atau di sini yang disebutkan adalah orang ini berpikiran kritis, nggak ada masalah kritis, tapi dia juga harus pertimbangkan. Namanya manusia, pasti melakukan kesalahan. Orang melakukan salah, saya pun melakukan salah.
Dan hendaknya seorang itu lebih terfokus kepada dirinya sendiri daripada terfokus kepada orang lain. Apakah kritis dia itu lebih sering kepada dirinya atau lebih sering kepada orang lain? Apakah dia lebih sering mengevaluasi dirinya daripada lebih sering mengevaluasi orang lain? Itu harus selalu dia pikirkan. Seorang muslim harus lebih fokus membenahi dirinya daripada orang lain. Wallahu ta'ala. Sampai sini kajian kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.